Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yudhistira dari kelas E PGMI semester 3 dengan nomor pokok mahasiswa 2011104001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Eka Tusiana. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian sejarah kebudayaan dan sejarah kebudayaan Islam. Pengertian sejarah itu sendiri adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu atau silsilah pada zaman kerajaan. Sedangkan pengertian kebudayaan itu adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, norma, adat istiadat, hukum, dan lain-lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan pengertian sejarah kebudayaan Islam adalah sejarah atau catatan yang berkenaan sebagai tumbuh atau berkembangnya peradaban Islam. Untuk poin yang B, itu soalnya pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI. Jadi pentingnya itu yang pertama untuk mendapatkan atau mencapai informasi mengenai asal-usul datangnya Islam di Nusantara. Yang kedua, mengetahui masa-masa kejayaan yang diraih oleh Islam. Dan yang ketiga itu dapat memetik hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 2, ceritakan secara runtut keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah, serta dakwah Nabi periode Madinah. Jadi keadaan bangsa Arab pra-Islam itu pada pra-Islam itu Jazirah Arab itu terletak di benua Asia Barat. Nah, tepatnya itu di Timur Tengah. Jazirah Arab ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu sektor pinggiran dan sektor tengah, sehingga mereka tuh sering berpindah dari satu tempat tuh ke tempat lain. Nah, dakwah Nabi pada saat di Mekah itu, Nabi tuh mulai dakwahnya tuh terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu kepada keluarga dan sahabat dekatnya. Nah, fase kedua ini juga sembunyi-sembunyi dan akhirnya memberanikan diri untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad tuh berdiri di Bukit Syafa dan memanggil kaum Quraisy. Nah, di situ tuh termasuk ada pamannya Abu Lahab. Kemudian Nabi Muhammad itu menyeru kepada kaum Quraisy itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun saat itu kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad. Nah, pada saat dakwah Nabi Muhammad di Madinah, itu secara terang-terangan ditentang oleh kaum Quraisy. Nah, tapi namun usaha Nabi ini dalam dakwah ini ialah untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, terus membuat piagam Madinah dan membentuk komunitas Ahlul Suffah. Soal nomor 3, jelaskan secara runtut apa itu Khulafaur Rasyidin. Sebutkan 4 tokoh Khulafaur Rasyidin serta kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang ilmu pengetahuan. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Nah, kontribusi mereka terhadap bidang politik, pengetahuan, sosial, serta sosial budaya. Yang pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar ini kontribusinya mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf, terus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum, dan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah, kontribusi yang kedua, kontribusi Umar itu menaklukkan Palestina dan Yerusalem.
Terus menetapkan kalender sebagai perhitungan kalender umat Islam dan menghidupkan tradisi sholat tarawih berjamaah. Serta kontribusi Utsman itu membangun bendungan agar tidak terjadinya banjir, terus memperluas Masjid Haram di Mekkah dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Yang terakhir, kontribusi dari Ali itu sendiri menyempurnakan bahasa Arab serta membangun kota Kufah. Selanjutnya pada perkembangan pada ilmu pengetahuan dinasti Umayyah itu, perkembangannya ilmu syariah, lisaniyah, tahrik, tafsir, hadis dan ilmu lainnya yang membuat Daulah Umayyah itu semakin maju. Terus perkembangan di bidang seni budaya itu, seni arsitektur dan masjid itu dijadikan ikon dan simbol teologis keulamaan, serta masjid itu tidak hanya fungsinya sebagai tempat ibadah, tetapi juga dijadikan tempat belajar, tempat berkumpul dan serta tempat keperluan pertemuan. Soal nomor 5 yaitu ceritakan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, serta perkembangan di ilmu pengetahuan dan perkembangan di bidang seni budaya. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Jadi pemerintahnya itu sangat peduli dalam upaya pengembangan fasilitas untuk kepentingan tersebut. Nah, pengembangan pusat-pusat riset dan terjemahan seperti Baitul Hikam. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu di mana umat Islam itu membangun pemerintahan yang ilmu itu sebagai landasan utama suatu kehausan akan ilmu pengetahuan. Nah, itu tuh terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Serta kemajuannya itu pertama di bidang ekonomi, kota Baghdad itu dijadikan ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Nah, pada bidang politik itu, para khalifah itu tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, serta lainnya itu dari keturunan Persia atau Mawali. Perkembangan di bidang pemikiran itu tuh melanjutkan perkembangan dari masa Umayyah. Jadi pada masa Umayyah itu kan perkembangan pemikirannya sudah sangat pesat, belum terlalu pesat, namun sudah bagus dan dapat maju pada saat Bani Abbasiyah ini. Jadi pemikirannya tuh pada saat Abbasiyah itu semakin berkembang sangat pesat. Nah, pada bidang ilmu pengetahuan itu terdapat perkembangan ilmu pengetahuan itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Terus kebebasan berpikir dan belajar. Nah, pada bidang seni budaya itu membangun bangunan kutab, majelis, muhadarohah, Darul Hikmah, Madrasah Perdana Menteri Nidrom Al-Mulk, serta masjid itu tuh dijadikan sebagai sarana tempat pendidikan, tempat mencari ilmu serta pertemuan antar umat Islam dalam kayak rapat gitu, terus kayak saling bertukar pikiran seperti itu. Soal nomor 6, ceritakan peradaban Islam di masa Bani Spanyol serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, serta perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan bidang seni budaya. Jadi peradaban pada masa Spanyol itu, Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara.
Nah, sebelum menaklukkan Spanyol, Islam itu telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Nah, kemajuan pada perkembangan bidang ekonomi itu banyak berkembang budidaya pertanian yang dapat diperjualbelikan seperti ceri, apel, delima, ara, kurma, pisang, kapasan, serta sutra. Terus kemajuan perkembangan bidang ilmu pengetahuan itu ada kemajuan intelektual, filsafat, sains. Itu pertama kali ditemukannya kaca dari batu, terus fikih, musik, dan kesenian. Hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, serta materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.